keinginan untuk memiliki gridnya dia apa serakahnya dia. Ini apanya? Ini wah gila nih, tapi ini rame banget ya. Jadi aku dari tadi mencoba untuk membuka. Sumpah dari tadi Ini lagi nge-lag nih. parah banget. Itu dari belakang. Ini kan? Iya. Nggak ada yang tiang tebel kan? Gue pusing. Bentar. Sama, oke. Tapi gini ya, aku Malam. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Endai. Wah, Mas Endai. Masih orang yang sama ya, Mas? Iya, iya betul. Kalau kejadian-kejadian di depan sih sering gitu ya. Jadi dia lebih dominan penampakan itu di pinggir jalan, di sisi depan ya. Jadi berapa kali kemarin itu mobil sampai naik ke atas gitu kan. Itu pengakuan si korbannya katanya ada orang melintas gitu, padahal nggak ada. Kayak gitu sering mas yang terjadi. Terakhir kapan tuh? Bulan-bulan kemarin. Oh, masih baru dong? Iya, masih baru. Iya, ke trotoar. Jadi naik dia pandangan dia seolah-olah jalan itu ke sini. Ke kiri ya? Iya, ke kiri gitu kan. Jadi dia sampai naik ke atas sampai nabrak pohon tuh. Ada berapa kali tuh? Dalam 3 bulan itu ada 2 kali tuh kemarin. Karena kan memang jarang dijamah orang sini ya kan. Jadi orang selintas-selintas yang lihatnya seperti itu, kejadian-kejadian. Dan itu bukannya katanya, itu kan memang di depan mata saya ya, di tempat saya kerja. Kalau yang lebih dominan nih, itu di sebelah sini, yang WC. Ya WC. Itu yang tanpa kepala itu yang paling dominan. Yang lebih sering nimbul, sering muncul itu waktu masih operasi itu ya dia. Pengakuan yang pernah ngelihat itu ya, contohnya. Misalnya ada orang nih, waktu masih operasional ya, ini masih operasional, ada orang masuk ke WC, lama dia, 15 menit sampai setengah jam, bahkan lebih kok nggak keluar-keluar, kan curiga tuh. Gak taunya pingsan di dalam. Begitu dia udah keluar, dia sadar, ditanya kan, apa yang dilihat itu kan, apa yang terjadi gitu. Itu yang dilihat sama dia manusia tanpa kepala, jadi pakai topi, begitu dibuka, nggak ada kepalanya. Yang saya bilang kayak jawara itu. Jawara jahat. WC. Kalau di belakang itu paling penampakan ular hitam itu, ular besar. Tapi saya juga nggak tahu udah merinding tuh. Sampai sekarang itu masih suka nampak apa enggak, karena kan kalau dulu kan memang saya bicara seperti ini kan kita sehari-harinya di sini kan, jadi tahu tuh sering ada ular hitam. Nah itu pas kejadiannya tuh pas posisi yang di tempat ambruk itu, yang di belakang itu.
Saradix, kita ketemu lagi di DMS Lockdown. Ini masih di lokasi Gerbang Iblis. Jadi Rabu lalu ada Erika dan Mbak Hira, teman-teman Fadi dari film Tulah yang sudah tayang di bioskop hari ini. Dari kemarin udah tayang ya, masih tayang terus nih. Masih tayang, alhamdulillah. Ya, naik terus. Jadi kita masih ada yang harus diselesaikan. Kebetulan kemarin itu tadi ya, ya, bukan kemarin ya. Di episode yang kemarin kalian nonton yang tadi kita udah sempat mendapatkan dua sosok. Salah satunya adalah Wisnu. Bisa diceritain yang Wisnu tangkap dan dikasih lihat ke Saradix. Ini kalau di episode DMS Dugding itu gambarnya belum lengkap ya? Ya, belum lengkap. Mbak juga gambarnya belum lengkap juga. Nanti aku tampil itu, nanti aja ini dulu. Silakan Wisnu. Jadi yang dulu apa judulnya? Kita pertama kali kesini. Gerbang Iblis. Gerbang Iblis. Kita pas pulang pick up perempuan ini. Dan ternyata sampai sekarang dia masih linger terus. Pas pada saat tadi Dugding, dia back and forth bolak-balik di sebelah kanannya Bang Fat sama Erika dan Mbak Hira di situ. Bolak-balik terus ini dia. Di lorong. Di lorong. Sebelahnya tapi ya. Oke. Bukan di bagian sini ya? Bukan di sini, di sebelahnya. Di mengarah ke depan ya. Yang awal kita deket opening. Yes, di situ. Ya. Dan nggak tahu kenapa pas pada saat gambar nyelesain segala macam dapat nama sih. Dapat nama. Boleh Wisnu reveal dulu sekarang, nggak apa-apa. Nggak tahu ada nama Siti. Yang keluar ya? Siti. Oke. Ini Wisnu ngerasain dari tadi kan kita udah cukup lama dari tadi ya. Rasa yang Wisnu dapetin itu ada intimidasi atau dia netral aja? Kesian malah. Oh, lebih kesian. Jadi yang rasain kenapa gambarnya begini, ini posisi di mana dia mau nge-reach Nunu. Kayak perempuan mau jatuh, tapi lagi kesakitan di bagian mulutnya. Kayak minta tolong. Oke. Dan Wisnu juga dapat sosok Jawara yang waktu di episode Gerbang Iblis tahun 2019 itu tidak pernah digambarkan. Ini adalah wujudnya. Oke, Wisnu bisa diceritakan sosok? Dari tadi sih juga Nunu ngerasain dia pas pada saat Nunu ngerasain perempuan itu dia juga aktif juga bolak-balik. Jadi kalian di tengah-tengah antara mereka gitu loh. Oh. Dan ini berarti posisi dia tuh di yang ini dong, yang lorong terus ada kayak dapur, toilet apa? Iya. Wait. Tapi lost gitu dia sendirian. Nggak bawa apa-apa, maksudnya yang di belakang nggak ada apa-apa, dia sendiri aja. Yang gue rasain ya. Oke. Coba. Dan satu lagi di dada sini. Ya, yang di bagian sini ada sosok. Itu udah campuran yang aku sempat gambar. Ntar ditampilin aja ininya. Jadi dia udah bermanifestasi. Ada banyak wajah yang digunakan, jadi udah campuran. Dan yang di belakangnya itu udah pasti ya ke situ lagi garisnya. Yang jahat, sosok yang jahat. Okay. Ya. Nah, kalau yang laki-laki ini masih belum tahu ya. Aku masih belum mau percaya dulu sama yang ini ya, No ya. Tapi ini akan menjadi PR kita pada saat lockdown. Kita akan buka di situ. Oke. Yang laki-laki ini dan sosok perempuan. Ada apa, Yuk? Ada apa? Oh, ya. Itu yang ada retakan patah ya? Ya. Oke, Pak Dem, kita tadi udah nge-set untuk lockdown ya? Iya, sudah. Kita bisa jalan ke arah sana? Bisa. Ya. Oke, kita di sini. Jadi waktu itu kita sampai ke belakang. Nah, si portalnya itu kayak kita ngerasain kerasnya emang di sebagian belakang. Beda ya rasanya ya dari waktu itu ya. Aku nggak bilang ini lebih ringan, nggak, sama. Tapi mungkin dulu banyak hal yang kita nggak pick up, sekarang kita pick up gitu. Iya.
Wisnu lock Siti ya, berarti? Nunu afirmasi ke Mbak sih, Siti yang udah dari tadi dia di dekat Nunu. Iya. Dia nyebut dirinya Siti. Oke. Wisnu buku gambarnya boleh dikasih ke Jen dulu. Nanti Wisnu nggak usah gambar dulu ya. Pas lockdown kan nggak gambar ya? Oh, udah. Iya. Oke, jadi Wisnu lock Siti karena dari tadi Wisnu yang paling dia kayak lebih ke Wisnu. Gitu. Ada kemungkinan dia mau menceritakan melalui Wisnu. Siapa tahu? Kali ya. Yang jawara mungkin lewat Fadi. Enggak tahu. Enggak. Maksudnya bukan siapa tahu, enggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi nanti kita akan saling komunikasi kalau misalnya Fadi merasakan sesuatu atau itu udah siapa sih? Ada orang? Iya, Mas ya? Ada. Tadi makanya gue bilang, gue panggil Nio sini. Jen. Siapa? Ada orang ada di sini. Tadi gue ngedengar ada suara. Enggak, soalnya gue lihat ada nongol-nongol kepala di sini. Iya sama Mas, aku juga. Nih. Dari tadi. Makanya tadi gue panggil Nio, mana Nio? Sama di sini, Mas. Di sini nih. Sorry, Pak. Tamsan. Gue tadi lihat gini nih. Iya. Gue lihat gini nih, kayak gini. Iya. Gini. Aku pikir Thompson Tadi gue ya. panggil kan Nio sini, ya kan? Aku juga ngeliat Mas. Karena gue pikir Nio. Aku juga ngeliat. Dari sini juga. Ya udah. Nah, Aktif ya semua ya. oke. Tadi waktu pas setelah selesai episode Dukding sama yang Kestula sama Hira juga itu kan gue diarahin ke sini kan. Kita break dulu di sini yang Mbak nyelesain sama Wisnu gambar. Iya. Tadi siapa yang ngeliat? Sofian ya? Gua lagi jalan ke sini. Terus gue ngedengar suara, gue pikir ada orang, kata gue iseng banget kan sama Mbak nggak boleh ke situ. Yeah. Nah gue nengok tuh, gue senterin. Siapa kok nggak ada barang, nggak ada yang mau ngambil barang kan? Terus gue ngeliat Sofian dari sana. Nah makanya gue penasaran, oh nggak ada orang, gue bilang gitu. Cuman gue diem. Lu inget kan tadi yang lu lagi jalan dari sana, terus gue nyenterin ke sono, gue pikir ada orang. Nah ini gara-gara Padem nih. Makanya gue akhirnya ngomong. Iya Mas. Oh tadi. Tadi gue kan pikir, mungkin karena suara aja, tapi emang suaranya kayak suara orang lagi ngambil barang atau apa gitu, jadi ada bunyinya gitu loh. Tadi juga barusan bunyi kan pas yang Ya, ada kayak pas bunyi gue nengok. Ada bunyinya. gitu. Pas bunyi gue nengok, cuman gue nggak tahu kalau lu ngeliatnya di posisi yang sama, gue ngedenger bunyi yang awal ya. Karena tadi gue bilang, soalnya gue pikir Nio ngapain masuk aja gitu. Gue pakai HT, Nio sini Nio. Udah kan dia terus gue liat gini kok nongol doang, nongol balik lagi, Nio sini Nio. Tahu di sebelah gue. Oke. Yaudah. Artinya lokasi ini cocok. Pak Dem juga bisa mendapatkan informasi nanti kalau misalnya melihat sesuatu. Ini nggak sama sekali nggak pakai lilin Itali ya Pak Dem ya? Hah? Kita nggak pakai lilin Itali, benar-benar dalam kondisi seperti ini. Oke, boleh tukar kameranya Pak Dem, Boy? Pakai lilin Jerman? Enggak. Spanyol. Lilin Jerman. Itu sosis Pak. Sekarang kalian yang bilang siap gitu. Tiga juga. Siapa yang ngomong-ngomong? Dika, Dik. Ayo Dik, ngomong Dik. Ini lockdown ya? Lockdown. Parang sudah siap? Siap. Parang sudah siap? Siap. Selamat menjalankan tugas. Itu. Lockdown. Mundur lu nya. Enggak banyak. Udah, awas hati. Awas Nio. Lu kesana Nio. Ya, thank you. Tiga mundur ya Dik. Kamera cuma satu lagi dulu ya Pak. Oke, ini ingetin ya di daerah sini Ip, jangan kesini deh Ip ya. Artinya yang cari yang bagian ini ya Ip. Kalau ada Nah ini bahaya Ip tuh. Tancepan. Iya nggak maksudnya. Dari tadi. Yang ini aja kita diarahin aja nih. Diarahin aja nih. Oh iya ya, ini ya, sini ya. Iya. Oke. Gak apa-apa. Masih ada cahaya bulan kok. Aman. Wah anjir, Wisnu gak kelihatan sama sekali, gelap banget deh. Mbak jangan jauh-jauh mah, gue gak bisa nyusul nih, bentar. Mas. Hah? Naik mood gitu ya? Ayo Pak udah. Mantap. Udah sana Mbak. Biar Ngapain? framingnya enak. Mas ketangkep nggak? Takut lu hilang. Enggak. Yang di- aku nggak? Kan kelihatan tuh. Si WC ini dari tadi di aku. Ip, Fadi gandeng.
gini. Set. Habis dia main jalan-jalan aja ya, belum ready kan? Oke. Oke guys, Lockdown. sekarang kita udah lockdown Dimulai tanpa dari ada sekarang. cahaya sama sekali. Ya. Kenapa kita masih bisa ngelihat? Satu, Karena ada bulan, dan ada mukanya Pak Dem. ya, Wah. muka Pak Dem. Iya. Karena ini terang mukanya Pak Dem. Jadi patokannya kalau kita mencar mukanya Pak Dem. Enggak, maksudnya kan Ini nyamuk. Ini layarnya kan ke Pak Dem kan. Jadi mukanya Pak Dem tuh hijau. Oke, Wisnu. Kita mulai lockdown ini udah dari awal ada misinya ya, karena memang harus diselesaikan ya. Mungkin waktu kemarin itu kemampuannya juga mungkin berbeda gitu dengan hari ini, dan puji syukur mungkin memang ada cerita yang memang harus disampaikan gitu. Nah, Wisnu sekarang sudah merasakan apa lagi dari sosok Siti? Dari tadi dia tuh kayak gini kan Mbak. Oke. Terus? Entah dia minta tolong ke Nunu atau ke seseorang, which is ada di Nunu gitu loh, rasanya gitu. Sambil nangis, sambil dia nggak mau ngomong tapi nggak kayak ada yang nyangkut di tenggorokannya dia gitu. Kasihan sih beneran rasanya. Apalagi tuh Chandra? Mbak ngerasain apa yang Erika rasain sekarang ya? Pahit, Iya. kebas. Kebas ini Mbak. Oh serius? Iya. Anjir. Gitu, sambil terus megangin gitu. Ini kita di sekeliling kita ada ini ya. Iya. Sekelilingnya kita. Tepung. Ya. Dan cukup nempel gitu. Nggak tahu deh, ini afirmasi Siti. Ada yang bisa diceritain atau dikasih tahu, tapi nggak bisa ngomong dia begini. Nyamuk lagi. Aduh, kok Nunu VR sih? Silakan, apa yang di sini lihat? Ini gimana nih Mbak? Nggak apa-apa. Wisnu lihat apa? Wisnu lihat apa? Cerita. Kamar nih Mbak. Kamar nih Bang Fat. Kamar. Ini sebelah Nunu ini ada kasur segini tingginya nih. Terus ada kayak kayak kaleng kerupuk gitu, tapi Mbak lihat lagi. kaleng kerupuk tapi kebuka. Keluar air mata ya. Terus apa lagi? Jatuh di bawah. Terus ada kayak nampan gitu. Udah di bawah tapi ada airnya sedikit. Tempat tidurnya tuh yang tinggi ya, Nu ya? Tempat tidur tinggi. Hijau bukan warnanya? Iya, warna hijau. Iya. Terus ada karpetnya tapi udah yang kayak kegeser gitu loh Bang Fat. Ngerti nggak lo? Iya. Jadi nggak rapih, nggak rapih. Dan ini di nampannya ini ada sedikit air kayak cairan. Nunu ngerasa dia habis minum itu atau diminumin gitu loh Mbak, sampai dia kayak gitu rasanya. Sampai Ada orang lain nggak di dalam situ, Nu? lagi kabur. Jadi Udah pergi? Jadi ada pintu, nah entah siapa ini, kayak cowok nih keluar, cedek gitu, lari keluar. Itu visionnya di situ. Terus apa lagi? Nangis ya, Nu? Tilesnya ubinnya tuh kotak-kotak gitu. Terus? Posisi badan dia di mana? Jatuh Bang Fat, lagi jatuh. Di bawah. Lagi jatuh. Ada kursi nggak Lagi sih? jatuh. Sini kayak ada kursi, ini kayaknya ada kursi nggak tahu apa nih. Pokoknya dia mau nge-reach ke pintu. Pintu dia coba berdiri pelan-pelan. Berdiri sambil megangin ini, dia nyari sambil ngeraba gitu. Ngeraba pintu, dia bisa keluar. Ini boleh nggak sebelah jalan ya? Apa Paman? Boleh? Terus? Jalan. Dia udah keluar pintu nih. Keluar pintu. Terus apa yang dilihat sekarang? Aduh gelap. Gelap Mbak. Gelap.
Kayak Udah habis itu. udah habis dia. Coba Wisnu lihat ke bagian perut Wisnu. Lihat ke bagian perut, hamil nggak? Hamil. Wah anjir. Oke. Aduh. Udah. Masih kuat atau enggak? Gelap, udah gelap? Gelap nih. Pas klub Iya, tuh udah kayak dia gelap udah ya. meninggal tuh kayak. Ya Mbak ya? Balik lagi, Oke. Oke. balik lagi. Hah? Wisnu balik, Jar. balik. Wah gila sih. Udah. Kenapa kelihatan mata ya? Karena dia mau menyampaikan ceritanya. Tapi nggak bisa ngomong Mbak, dia. Ya. Aduh kesian banget. Mbak akan bantu. Fuck. Oh. Gila. Ada cerita apa sih, Ti? Halo Siti. Benar ya nama kamu Siti ya? Iya. Nggak bisa ngomong. Susah ya nggak bisa ngomong ya? Sakit tenggorokan kamu? Iya. Kamu udah nggak sakit sekarang? Iya. Ya, Sarah udah bilang kamu udah nggak sakit, kamu bisa ngomong kok sama kita. Mm-mm. Siti mau ngomong apa? Siti udah bisa ngomong sekarang. Kami bantu. Siti udah nggak ngerasain sakit nih sekarang. Siti mau ngomong apa? Benar nama kamu Siti? Siapa nama kamu? Siti Rosna. Siti Rosna. Halo Siti. Kamu dari tadi ini ya, mau cerita sama Mas Wisnu ya? Maaf ya. Iya. Itu lagi mengandung lagi Bapak. Iya. Sudah. Apa yang terjadi sama kamu Siti? Apa yang terjadi sama kamu? Mbak. Apa yang terjadi sama kamu Siti? Siapa laki-laki itu, Siti? Nggak apa-apa. Bicara aja sama kita, nggak apa-apa. Dia suami kamu, kekasih kamu. Saya mau bicara sama Siti Rosna, bukan sama kamu ya. Keluar. Waduh. Bukan sama kamu, keluar. Iya, ini perempuan di belakang. Keluar. Saya nggak mau bicara sama kamu. Saya nggak mau bicara sama kamu, keluar. Saya nggak mau bicara sama kamu. Kamu tidak saya izinkan untuk menggunakan badan saya. Keluar. Mas Wisnu bisa tahan yang belakang juga nggak bantu Coba, saya? mencoba. Saya tidak mengizinkan. Siti. Siti aja.
gila sih. Salah satunya tadi itu bukan sih Pak? Aku ngeliat tadi pas Wisnu lagi mau keluar dari VR ada hitam Iya, gitu banget. itu. Iya, itu kayak Kan banyak di Moffat juga. banyak lama banget ya. Aku coba ya, aku coba nggak apa-apa, aku coba. Mbak tadi lagi coba ini ya? Enggak. Dia CCTV-nya bisa ke kick out sih ya sama dia soalnya ya. Iya, aku nggak mau. Kayak udah sering soalnya kayak gitu, nggak mau gua. Dapat apa Mbak dari Siti Mbak? Bisa nggak Mas Nudi, jadi Mbak sambil nahan, Mas Nudi juga bikin pagar, jadi biar aku enak komunikasinya. Siti ya, Siti Rosna. Siti Rosna. Mereka bersekongkol. Siapa mereka? Mereka mau mendapatkan lebih. Apa yang ingin mereka dapatkan? Tahta. Itu semuanya milik kamu atau milik orang tua kamu? Orang tua. Kamu anak keberapa? Satu-satunya. Oke. Mereka itu siapa? Siti Rosna. Nama bagus sih. Iya, namanya bagus banget Siti. Aku suka namanya. Kamu anak tunggal ya? Anak Iya, anak satu-satunya. pewaris satu-satunya. Kamu nggak punya keluarga, adik, kakak nggak punya ya? Mereka semua menginginkan apa yang aku punya. Mereka itu siapa? Semua. Mana suami kamu? Suamiku Iya. pergi jauh. Kenapa? Air apa Siti yang kamu minum? Semua berkhianat. Aku tidak bersalah. Dijebak oleh? Semua yang menginginkan apa yang aku punya. Semua itu siapa? Bisa kamu sebut siapa saja mereka? Kita tidak tahu siapa semua itu. Semua yang menginginkan hartaku. Adik dari orang tua kamu. Adik, kakak, orang tua kamu. Aku tidak mengakhiri hidupku. Oke. Bukan aku, Iya. 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 tapi mereka membunuh. Racun yang dikasih ke kamu ya? Apa itu? Apa? Hah? Kok bisa kamu sampai meminum itu? Oke, mau dapat kok. Ini ya rumit ceritanya. Ya bingung. Siti Rosna ini adalah seorang anak
pedagang ya. Dia orang Betawi. Bapaknya ini adalah centeng dari orang Belanda dan cukup hartanya itu untuk orang dulu tuh banyak gitu ya. Bapaknya ini mungkin bisa dibilang kepala centeng gitu di suatu daerah ya. Bos ya. Dan di bawahnya dia tuh banyak jawara-jawara yang bekerja untuk dia. Dari tadi Ip ngeliatin ada dari kanan ya datang ya? Iya, emang. Boleh ini nggak sih? Aku nahan. Mendekat ke sini sebentar, biar dapat gambar masternya. Jadi suaminya Siti ini aku nggak tahu kerja apa, tapi jarang sama dianya tuh jarang. Pergi lama, pulang sebentar, pergi lagi, tapi kerja. Nah, jadi aku nggak tahu ya, tapi si Siti ini terlibat dia jatuh cinta sama orang yang sering menemani dia lah sampai ketemu. Bukan suaminya. Bukan suaminya. Oke. Terus terjadilah Siti mengandung akhirnya. Tapi itu sama suaminya dia menikah ya? Menikah. Nah, aku masih belum tahu nih apakah Ada hubungannya yang laki ini dengan orang-orang yang tadi disebut tanda kutip semua. Ya, jadi si bapak dari si Siti ini sudah sakit keras. Rebutan orang udah pada kebakaran jenggot. Ini uang pada mau kemana nih? Si tanah dan semua segala macam ini mau jatuhnya kemana? Cuman ada si Siti doang. Mereka kayak kok perempuan gitu loh. Padahal tapi kan itu anaknya. Udah pada satu-satunya pewaris dia. Satu-satunya pewaris. Itu udah risu sendiri gitu, kisruh sendiri. Sampai bapaknya tuh udah dalam keadaan sekarat sebenarnya. Jadi Mbak lihat pada saat kita di VR ada orang yang masuk ke kamarnya, laki-laki benar, dan dia itu posisinya dipaksa minum, Fat. Nah. Jadi tidak minum sendiri dengan ini dari sana Bang Fat. Tidak minum, dicawan gitu, dipaksa gitu. Nah itu yang akhirnya dia hidupnya berakhir. Dan tapi di situ ada kayak surat itu seperti sedih gitu ya, tapi menulis kayak diarinya dia, jadi seolah-olah dia mengakhiri hidupnya, tapi sebenarnya enggak, jadi dijebak di frame ya. Dihianati. Iya gitu. Nah, siapa yang memaksakan minuman itu sampai ke mulutnya? Laki-laki siapa tuh Mbak? Oke. Ini laki-laki yang dia suka. Hah? Bukan, ini suaminya ya. Suaminya, orang rumah Bang Fat. Suaminya nyuruh orangnya itu yang jadi dia nyuruh orang, bukan suaminya yang ngelakuin. Tapi dia nyuruh orang. Karena apa? Kan jatuh ke suaminya. Jadi supaya bersih. Karena suaminya tuh takut dia lagi hamil nih. Bukan anak gua ntar gitu loh. Iya. Oh iya. Jadi dalangnya dia. Ngeplot kayak juga. Nah, itu dia sebenarnya juga ternyata dia tidak pernah pulang itu di daerah lain, dia ada perempuan yang sudah ada anaknya, malah udah lahir anaknya. Jadi dia sama si Siti ini nikah ya karena tahu dia berharta kan? Awalnya mungkin cinta, tapi ya bukan cinta ya, maksudnya ya yang dia pikir cinta ternyata iya ternyata kalah dengan keinginan untuk memiliki greednya dia serakahnya dia materi ya. Oke. Ini wah gila nih, gila, tapi ini rame banget ya. Jadi aku dari tadi mencoba untuk membuka. Sumpah dari tadi komunikasi. Parah banget. Ini gue udah pengen muntah sekarang. Ya, apa-apa, tahan ya. Kepala gue sakit banget. Perasa nggak nyaman di mana, Ip? Di sini. Dari sana. Dari sana ya? Tadi tiba-tiba aku kayak, kenapa aku sempat yang nyantar berkali-kali itu karena kayak ngerasain ada yang datang kan? Iya. Ada yang kayak gini aku nih. Kalau misalnya dari segi ini ya, ini kayak gini kayak gini nih. Iya, gitu. Iya. Benar. Tadi aku juga gitu Mas. Pas pada saat
Mbak lagi komunikasi nih, Bapak pegang tangan Nunu. Ada yang lalu-lalang kan? Di depan bukan Nunu begini. Iya, mereka akan mencoba untuk Gelap gitu. Kalau gue tadi cuma itu doang pas Wisnu lagi di suruh keluar sama Mbak dari VR, itu dari belakangnya Wisnu tuh kayak gitu hitam terus hilang. Wah anjing, kepala gue pusing. Bentar. Itu Nunu merindingnya beda nih. Iya, merindingnya juga beda, Mbak. Tapi enggak, kita berjalan dalam cahaya Tuhan, kita berlindung dalam cahaya Tuhan. Ini merindingnya beda. Iya, merindingnya beda. Ini nggak enak banget di sini. Soalnya kan aku habis lihat ini kan, lihat sekelilingnya kan jadi gelap banget kan. Makanya Aku berasa banget itu, ada dua kayak nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak terintimidasinya itu dari sini kiri, Iya. sama terus dia muter, terus Betul. aku kayak di belakang kayak dipeluk gitu. Nah, Iya, rasanya betul. gitu. aku juga. Nah, makanya tadi waktu ada bintang tamu sebenarnya kenapa aku tidak terlalu berinteraksi sama mereka? Aku tidak mau terlalu ngebuka karena ini. Gue nggak tahu nih, gue bisa ada orang lain gitu maksudnya. Kalau kalian kan kalian udah ketrain untuk nge-shield, aku bisa gitu. Aku nggak mau jeopardize aja, makanya tekong tadi. Dan ternyata emang bener nih cukup agresif. Dari tadi ngebuka, nih Siti juga mencoba cerita sebenarnya ya, mungkin tapi nanti kita bisa selesaikan nanti. Tapi ini dari tadi udah. Oke, aku udah bisa simpulkan bahwa tempat ini benar-benar masih dengan judul yang sama. Iya, itu judulnya sama. Ya, dengan judul yang sama. Oke. Tapi gini ya, Fat, aku kemanapun kita pergi, pasti akan ada yang negatif ada, yang positif pun juga ada gitu. Tapi aku kayak ini mereka sekarang dia mencoba mengintimidasi ya, tapi aku ngerasa gini, enggak, gue udah di marking mungkin sama yang jahat, tapi gue udah ketemu yang baik juga, dan gue yakin gue udah di marking sama yang baik gitu. Kita punya cahaya Tuhan, ya nggak akan ada yang bisa lawan cahaya Tuhan karena kita nggak punya niat apa-apa kok. Betul. Gitu. Terus sama gue mau kasih tahu ke kalian semua nih ya, gue bukan yang lemah, gue lagi lapar. Monitor, pada monitor. Iya, masuk. Dua kamera mati dan kita pas nge-freeze kameranya di samping Mas Nurul kita ngelihat Poci. Kan. Ya. Oke, ini kita bener-bener dikerubungin, dikepung dari tadi. Ini kita coba untuk Gitu lagi kan, bener kan? turunin dulu semuanya. Tapi ini masih ini ya. Udah afirmasi lah itu. Masih tempat ini udah fix gerbang iblis. Ini ya, Sofyan dari sini ya? Iya betul, gue dari nunjuk lo di belakang tiangnya ya itu yang lo lihat. Itu mati? Itu mati. Sama itu? Di tiang itu. Sama itu sana ya? Ya ujung itu mati, itu mati betul. Iya, gue nggak ngeliat lampunya. Depan Mas Nurul, percis ini kita foto kelihatan banget jelas. Oke, thank you Sofyan. Oke. Sama ini ya. Jadi gini Siti ini penuh dendam, Fat. Akhirnya? Apa emang Pada saat dia sekarat itu dia akhirnya memicu dendam ya? Aku bingung nih tadi gini. Aku sebenarnya ada ego aku tadi sebenarnya. Karena banyak yang bilang kenapa akhirnya ini tidak bisa rescue. Sebenarnya bukan tidak bisa, kita hanya bisa mendoakan dengan ikhlas. Tapi kalau misalnya urusan mau move on-nya itu kan urusan sosok-sosok ini. Iya. Lah, emang iyalah. Iya. Iya. Hak-haknya mereka. Iya, tapi tadi aku agak maksa sebenarnya Ya ngebuka. nggak bisa gitu. Nggak boleh kan nggak bisa. Nggak boleh juga Nah, kan mereka punya prosesnya iya. masing-masing. Nah, Siti ini dia mungkin masih ada dendam. Tapi aku nggak tahu ya karena aku belum bisa buka lagi. Aku akan coba ngomong nanti di sana di area luar ya. Iya. Tapi ada apa namanya? Ada rasa dia nggak terima gitu. Gue nggak salah apa-apa nih. Terus ya mungkin salah gue adalah gue jatuh cinta sama orang yang bener-bener sayang sama gue. Kayak aku baru merasakan disayang, dikasihi dengan tulus sama laki-laki ini yang bukan suamiku. Itu siapa?
siapa ya? Lampu-lampu. Jadi Siti dan sosok-sosok yang bukan golongan iblis yang banyak terkumpul di sini itu mereka kayak nyangkut atau jadi makanan energi mereka karena dendam, marah, dan looping itu. Tapi juga banyak yang terlalu negatif ya, jadi udah dikuasai tapi banyak gitu. Masih mau lanjut? Kita ke daerah situ sedikit, mau coba? Coba ya. Jalannya aman nggak, Pak Dem? Kameranya mati semua ya berarti? Yang ini mati nih. Yang nyala yang mana? Nyala. Iya, di sini udah nggak ada kamera, Mbak. Oh, di sini nggak ada kamera? Ada. Pojok. Tuh. Arahnya kemana? Nih, arahnya ke sono tuh. Iya, makanya harus Ya gua, ada gua. Gue belokin dulu deh. Ya udah. Nggak apa-apa. Mbak mau bahas di sini kan? Gue belokin dulu. Yalah. Gila. Mencintai laki-laki yang bukan suamiku. Aku tidak pernah merasakan sayang. Tapi sebelumnya kamu cinta sama suami kamu ya? Mulai kapan kamu tahu suami kamu punya perempuan lain? Ada yang bercerita. Awalnya kamu percaya? Kamu percaya dari awal? Perempuan itu menyurati aku. Apa isinya? Ada bayi yang lahir. Dan kamu tidak bisa marah sama suami kamu? Aku pikir kalau dia bahagia tidak apa-apa. Sampai aku salah. Kapan kamu ketemu sama pria ini? Pria yang kamu cintai ini? Ketemu di mana kamu? Dia selalu ada. Dia selalu ada. Selalu ada buat kamu ya? Iya. Dia kerja buat Abah. Abah itu ayah kamu? Bapak. Bapak, oke. Berarti dia orang lama ya? Kamu percaya sama dia? Siti kenal dari Siti kecil. Dari awal dia selalu menjaga Siti. Dia tanya sama Siti sebelum Siti mau menikah. Apa? Kamu yakin? Kamu yakin? Kamu yakin, Non? Yakin, Non? Dia selalu manggil Non. Siti bilang Siti yakin. Apa yang membuat kamu yakin kamu menikahi suami kamu? Cinta. Ternyata bukan. Ternyata cintanya Siti sudah ada di depan mata dari dulu. Tapi Siti nggak tahu itu. Ya. Jadi
Iya. Seharusnya Siti menikahi dia. Siti marah sama diri Siti. Tapi semua sudah terlambat. Iya. Terima kasih. Siti hanya ingin menyampaikan Siti selalu cinta sama abang. Kamu manggil dia abang? Kamu udah gak dendam sama suami kamu? Kamu sudah memaafkan dia sekarang? Lebih besar rasa cinta Siti ke abang. Apa yang terjadi sama abang? Kamu sempat lihat? Abang hidup sampai tua. Dia tidak menikah? Menikah. Tapi tidak punya anak. Jadi anak satu-satunya cuma sama kamu? Dan itu tidak lahir? Siti, kalau kamu udah kenapa? Doa. Apa? Siti, kalau kamu sudah tidak dendam sama pelakunya, kamu nggak usah di sini ya. Apa yang pengen kamu sampaikan, Siti? Hah? Cinta abang selamanya. Iya. Maaf ya bang, Siti nggak dengar kata abang. Ingin ketemu. Terima kasih ya sudah percaya sama kita dan bercerita. Kita doain Siti. Siti juga jangan dendam lagi. Lebih baik ingat kenangan manis sama abang. Ya. Iya. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Itu ada suaranya. Suara abang. Mana? Iya. Ada. Iya. Mau ketemu sana? Ya, kesana lagi. Kesana ya. Makasih Siti ya. Kita doain kamu tenang di sana, pasti sama Allah. Kita mau ke sana apa mau panggil tim, Pak Dem? Panggil tim ya.
Aku butuh itu tisu. Tim, monitor dong ke lokasi lockdown yuk. Oke, OTW bang. Jen, tisu Jen. Agak ringan ya tempatnya kan? Boleh pakai backingan dikit lah. Mantap. Boy. Ip. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kayak ini nih kan istilahnya kan gerbang iblis ya, maksudnya kayak sosoknya mengintimidasi, memang banyak kan yang negatif gitu, tapi berhasil memberikan sedikit cahaya karena I have hope dan gue cuma punya cinta di hati gue gitu ya. Tapi memang aku nggak tahu something happen setelah dari Amerika, itu udah pasti. Kalian masih ingat nggak Denny? Yang di Preston Castle. Boleh nggak kasih klip sedikit aja di sini? Boleh. I don't wanna go in. I don't wanna go. Go inside. Can you hear me? Yeah? What's your name? Danny? Danny. Danny, are you boy or girl? What happened in there? I don't wanna go in there. What happened if you go there? Just talk to me, it's okay. Just talk to me, Danny. Okay. You scared about what? You scared about what or someone? I don't wanna go in there. Yeah, just don't go. Just don't go. It's Can okay. I leave? Okay. Can I leave? Yes, of course you can leave. I don't wanna go in Yeah, there. yes, of course, of course. I don't wanna go in there. Yeah. I don't want to go in there. Are you still Danny? Go in there. Are you still Danny? Are you still Danny? Where are you? Oh, shit. Siapa? Siapa? Anjing. Anjing siapa tuh? Anjir, Siapa tuh? nyusup. Aduh, anjir nyusup. Nanti kalau misalnya mau lihat fullnya ada di DMS Plus. Kan dia ikut. Di sini. Jadi kita emang harus ke sana lagi. Aku nggak tahu apa. Itu siapa ya? Orang luar. Enggak, anak-anak. Jadi emang ada sesuatu yang mesti kita selesaikan. Suka nggak suka. Di Preston. Preston lagi? Iya. Iya. Kita lockdown aja langsung di Preston juga, ntar gimana? Astagfirullahaladzim, Pak Den. Astagfirullah. Udah tahu itu lokasi paling menyeramkan buat gua. Ya maksudnya kita sekalian di sana.
Tapi buat aku hari ini tuh aku baru pertama kali juga pas lagi gelap-gelapan gitu takut loh. Ya. Tadi banyak godaannya. Welcome to the club. Tapi bener-bener tadi beneran banyak godaan gitu. Mbak tadi yang Mbak gambar di awal itu mau masuk, cuman Mbak bilang nggak mau, lo gue tahan. Gue nggak akan biarin lo masuk, gue mau fokus sama satu gitu. Soalnya tadi mau coba mengambilnya tuh gila, kayak coba yang satu mengecoh nih, dia mau nyelip gitu loh, Nuk, kayak mau ngasih lihat. Tadi muncul lagi kayak anak kecil, bukan anak kecil. Jadi sampai segitunya? Iya, kayak mencoba terus mengecoh Ip. Terus tadi waktu Ip bilang ada yang dari sini, jadi nggak lama setelah aku lihat Ip nyenter. Jadi kayak aku dalam hati kayak anjir nih lihat juga gitu. Bener-bener gini nih. Pertama tuh, iya pertama tuh cuman kayak ada banyak datang, terus yang paling berasa tuh kan gue berdiri ya. Itu berasa banget diginin, Wak. Nih coba ya, ini ceritanya lu pegang kamera di sini nih ya. Kan depan di sini nih. Gue berasa nih ya, kalau misalnya nih Japek kayak terbang ya. Jadi kayak gini nih, Wak. Begini nih. Wih, anjing. Gitu. Nah, serius lu? Iya. Dari awal yang episode Dukding ya, opening Dukding. Jadi pada saat ngobrol tadi ada bintang tamu. Gini nih. Rasanya gini, makanya aku nengok terus tuh. Kalau lihat mungkin dilihat aja nanti. Jadi ada yang kayak gini kan kerasa nih kalau ada yang gini. Terus aku nengok 2 kali tuh. Coba ntar di play deh. Jadi kayak gitu terus. Nah, tadi pada saat di sini itu rasanya gitu. Jadi bayangkan di sekeliling Mbak begitu. Nah, tadi pada saat ayo nggak apa-apa VR Mbak jagain. Mbak bikin pendaran overcharge. Gitu. Nah, tapi mereka berusaha kayak kayak mau masuk dong gitu. Dan semua yang disuruh gambar, ingat nggak yang critical roller itu ada semua. Ya, dan ada yang agak sedikit dominan bentuknya nguncung gitu. Jadi mungkin orang ngelihatnya kayak poci kali ya, tapi ini gitu. Nah, oke. Tadi laporan? Telepon gue. Hah? Nongol. Anjir. Ini kayak nongol gitu. Itu untungnya nge-freeze loh. Itu pas nge-freeze ya? Wow. Kalian khawatir nggak sama kita? Tadi aku Enggak, orang lagi pada tidur. Banyak banget. Hah? Belakang. VR yang tadi langsung aku. Iya, makasih Anu gitu rasanya. Jadi Wisnu lain kali kayak gitu lagi. Habis. Keren sih. Bantu Wisnu tadi. Baru pertama kali syuting ada begituan. Aku capture anjing. Tapi iya kayak maksudnya tapi akhirnya kan selesai accomplish gitu. Dari tahun 2019 baru hari ini akhirnya kita bercerita gitu. Tapi yang sosok Jawara memang salah satu korban. Jadi sebenarnya yang Wisnu gambar itu adalah salah satu korban dari si Jawara yang di Nah, itu kayak salah satu korban. Salah satu korban. Nah, jadi ini kayak timeline-nya tuh agak nggak terlalu jauh sebenarnya, ya gitu. Tapi si tadi siapa namanya? Siti. Gila tadi. Aku tapi tadi agak ini sebenarnya bukan maksa, cuman aku kayak bener-bener kayak enggak gue bisa. Rasain hati gue. Terus aku kayak bukan maksa ya, aku kayak ya gue coba sekali deh, aku kasih cahaya, aku bener-bener fokus ke Siti. Ayo masuk, gue bisa nih. Nunu antara amazed sama takut tadi, langsung VR, breng di kamar. Aduh, VR. Tapi ada yang jagain. Mantap. Aku tuh tadi begitu pada saat udah tadi takut banget, aku merasa takut tuh gitu. Terus cuma baru ingat kan, oh yaudah mungkin aku karena ini kita nggak ada siapa-siapa, masih berempat doang, mungkin mau coba ikutan ini juga nge-shielding juga gitu. Iya. Gitu udah shielding udah mendingan, udah rasanya udah nggak takut itu aku berasa kayak gini, kayak diginiin. Ayo lu takut pasti, ayo lu. Begitu udah takut. Kita dipancing. Begitu udah takut, udah mau kebakar emosi takutnya kayak baru yang gampang digodain gitu. Makanya tadi aku kayak beda. Gue nggak mau marah, kayak tadinya aku udah mau marah tuh. Karena ingat yang kayak anjing ini iblis lagi. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya kayak kesulutnya ke situ mulu. Gue nggak mau fokus ke lu, aku mau fokus yang ke yang lain sekali. Ketika Mbak marah, dia makin gampang masuk kan. Iya. Kayak tadi pas Mbak udah sempat ngomong, gue sempat bilang kan bahwa coy, kalian mau gangguin kita bukan masalah guanya lemah atau gimana. Gue cuma bilang gue lapar. Jadi bukan gue lemes karena gue kalah sama kalian, gue lapar aja. Iya. Gitu. Habis itu udah tuh, baru gue ngebayangin yang Mbak ajarin itu. Nge-shield kan? Pinter, good job. Ip good job, Fadi good job, Wisnu good job.
begitu ya. Jadi kita bisa ganti-ganti, bisa bagi-bagi tugas ya. Jadi. Nggak, soalnya si Siti-nya kan udah enak tuh mau ngomong. Ya. Maksudnya biar nggak diganggu. Terus kalau diganggu tuh jadi gue sebel. Iya, makanya tapi nggak apa-apa. Gitu. Itu tadi begitu, makanya mungkin kita Tadi dilatih. malah mau saking sebelnya gue mau ngeluarin kage busin. Gimana? Ajib ya. Kage busin lah jutsu. Terus jadi banyak guenya. Emang bisa? Tapi tadi aku Nggak bisa ya? aku kayak bukan yang ngelawan tapi kayak apa ya, bahasanya tuh lebih kayak karena kan pada saat enggak, jadi kayak gini kan, gue lagi ngeliat kamera itu pada saat dibalik kan mata gue lebih silau banget kan. Terus Jadi pas ngeliat ke depan lebih gelap banget. Kalau misalnya gue giniin dulu, mata gue udah adjust masih bisa ngeliat dikit karena kan ada cahaya bulan. Nah, tadi tuh akhirnya gini, abis aku shielding tuh aku giniin kameranya, naikin dikit, aku gini, ayo kalau mau kasih lihat sekarang aja, gitu. Udah kayak gitu, bukan nantang tapi kayak apa sih, ayo mau ngapain gitu. Jadi kayak lebih kayak kalau misalnya lu nakut-nakutin gue gitu kan, nakutin gue. Sekarang ayo kalau misalnya mau lihat nggak apa-apa, lihat aja gitu ya, liatin aja gitu. Jadi tapi malah gitu malah makin lama makin turun. Jadi aku sih mulai ngerasa kalau ya kita semakin kita takut, kita semakin digodain. Betul. Kalau kita semakin punya rasa untuk ya kita kan nggak salah ya, aku mikir aku nggak salah, kita juga nggak ganggu, ngapain, ngapain bisa takut. Aku gitu tadi langsung yang ayo kalau mau kasih lihat aja, yuk nggak apa. Aku udah gitu gue liatin gini, nggak ada juga. Tapi malah anak-anak yang dikasih lihat. Oh cica, ya. Mantap tapi. Ya udah. Oke, Saradix, begitulah. Seru banget kan kalau penasaran nonton lagi episode Gerbang Iblis ya 2019 terus kemudian nonton lagi, ini seru banget sih. Jadi Giga 3 years later, ya kan? Tapi serunya ini serunya gini ya. Terus gue ngebayanginnya sini ini. Siapa sih SpongeBob? Lucunya gini, kita kan karena belum pernah dapet yang kayak gini-gini jadi lucu. Iya, kayak seru jadinya. Terus udah gitu nggak pakai gimmick lagi. Mana ada. Oke, ya udah Saradix. Jadi intinya adalah kita hidup di dunia ini pasti akan ada yang positif, pasti akan ketemu yang negatif. Nah, itu bagaimana kita aja mau memilih jalan dan mengembalikan kita supaya tetap seimbang ya. Jangan terlalu terpancing ke emosi yang manapun. Ya. Oke, Saradix, terima kasih. Di dalam gelap mereka bicara. Diari Misteri Sarah, naik terus! Oke, review kasih tau ke Saradix. Anjir, sorry, ini bentuknya kayak poci, tapi kenapa mukanya kayak assassin ya? Hah? Nah, ini hitam ini apa nih? Ya begini bentuknya. Hitamnya apa ini? Hitam aja? Bukan rambut, bukan ini, tapi diikat? Iya. Mukanya kayak assassin itu loh. Lu kenapa lu? Ada polon juga tadi kan? Itu dalam. Oke.